Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bermartabat bagi guru-guru yang hebat. Alhamdulillah, setelah sekian lama channel Emut Eva Mustafa, channel edukasi, inspirasi, dan hiburan ini tidak aktif, akhirnya pada kali ini dengan izin Allah kembali hadir. Kembali bukan untuk menggurui, tapi mencoba untuk selalu berbagi. Kadang memang jeda itu perlu agar langkah kita berikutnya lebih terarah, lebih bermakna, dan lebih berjiwa. Kini saya hadir dengan semangat baru ikut membangun pendidikan madrasah yang bukan hanya cerdas secara akal, tapi juga penuh cinta dan lembut dalam hati. Karena sejatinya pendidikan bukan sekedar transfer ilmu, melainkan juga transformasi jiwa. Dan di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, yakni mengenai implementasi kurikulum 2025, sebuah paradigma baru pendidikan yang tidak hanya menanyakan apa yang harus diajarkan, tetapi bagaimana pembelajaran itu menjadi bermakna dan dilandasi dengan cinta. Coba bayangkan Bapak dan Ibu yang hebat dan bermartabat jika setiap guru mengajar dengan cinta, jika setiap murid belajar dengan hati dan lingkungan belajarnya juga penuh dengan cinta. Bukankah madrasah akan menjadi taman ilmu yang benar-benar menumbuhkan jiwa? Jadi tetap bersama saya sampai akhir video ini, karena di sini kita akan menggali bagaimana implementasi kurikulum 2025 seharusnya diterapkan di madrasah. Dan jangan lupa bagi Bapak dan Ibu yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Juga bila menyukai videonya dan dianggap bermanfaat, silahkan like, di share, dan jangan lupa komen di channel Emut Eva Mustafa. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Bapak dan Ibu sekalian yang hebat dan bermartabat, mari kita refleksi sejenak mengenai beberapa pertanyaan dan komentar umum. Seperti, apakah kurikulum Merdeka diganti dengan kurikulum deep learning? Apakah kurikulum Merdeka dan K13 diganti dengan kurikulum berbasis cinta atau KBC pada madrasah? Kemudian juga, apakah kurikulum Merdeka dan K13 sudah tidak berlaku? Dan apakah kurikulum yang mana yang digunakan di madrasah? Nah, ini beberapa pertanyaan yang beredar di lingkungan-lingkungan lembaga pendidikan pada tahun 2025 ini. Walaupun pada saat ini sudah berjalan beberapa bulan setelah diresmikan. Kemudian juga ada komentar yang sering beredar juga di kalangan guru-guru, kurikulum yang kemarin saja belum tuntas atau bahkan belum paham sudah diganti lagi dengan kurikulum baru. Pusing. Nah, ini ekspresinya kadang-kadang pusing dan juga kadang-kadang membingungkan. Bapak dan Ibu sekalian, tujuan pembahasan kali ini mencoba memahami kurikulum Merdeka revisi 2025, memahami perubahan penting pada kurikulum Merdeka revisi 2025, tentunya isinya. Kemudian juga tujuan pembahasan ini kita memahami pendekatan pembelajaran, menjelaskan pembelajaran mendalam atau deep learning dan kurikulum berbasis cinta atau KBC, kemudian mengimplementasikan KBC dalam pembelajaran dan di luar pembelajaran, lalu merancang rencana pembelajaran atau membuat RPP
yang menginsersikan pembelajaran mendalam atau deep learning dan kurikulum berbasis cinta. Bapak dan Ibu sekalian, hal itu perlu kita pelajari bersama dan kita dalami, karena kalau kita lihat pandangan ulama, al-ilmu thariqun ila taqwa la majala lil mira'i awil fakhri. Ilmu itu adalah jalan menuju takwa, bukan sekedar perdebatan atau kebanggaan. Lalu, man la yuhibbul ilma fa innal ilma la yuhibbuh. Barang siapa yang tidak mencintai ilmu, maka ilmu tidak akan mencintainya. Ini kata ulama besar Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'lim. Dan hal ini juga merupakan salah satu landasan dasar dari kurikulum berbasis cinta. Bapak dan Ibu sekalian, memang bagaimana siswa-siswi kita akan semangat dan mencintai ilmu, semangat belajar, jika memang kita sebagai gurunya saja tidak mempunyai semangat dan cinta terhadap ilmu, tidak mempunyai motivasi dan semangat untuk terus belajar dan belajar. Maka jangan salahkan jika siswa-siswi kita tidak ada semangat untuk terus belajar dan belajar. Jadi, cinta adalah pondasi belajar. Kurikulum tanpa cinta akan kering, tak menumbuhkan hati. Apakah saat ini kita mengajar agar anak pintar atau agar anak benar dan bermakna? Ini perlu kita refleksi bersama mengenai pandangan Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'lim. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, yang hebat dan bermartabat, Kurikulum Merdeka Revisi 2025 Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025. Pendekatan pembelajaran mendalam dan berbasis cinta pada madrasah. Ini yang akan kita bahas bersama. Kurikulum 2025. Tidak ada pergantian kurikulum nasional. Ini yang harus kita garis bawahi bersama dan kita sepakati bersama, bahwa di tahun 2025 ini tidak ada pergantian kurikulum nasional. Bunyi konkretnya Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 menegaskan bahwa tahun pelajaran 2025-2026 tetap menggunakan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Hanya saja ada penyesuaian dan beberapa perubahan penting. Kita bisa paham di sini bahwa kurikulum 2025 itu tidak mengganti kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Lalu apa sajakah perubahan-perubahan itu? Karena memang kurikulum Merdeka ada perubahannya. Dan apa saja perubahan-perubahan itu? Perubahan penting pada kurikulum tahun 2025, poinnya yang pertama, memasukkan pendekatan pembelajaran mendalam. Ini sesuai dengan ketentuan ayat 2 pasal 3 Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025. Kemudian poin yang kedua adalah perubahan bentuk kokurikuler. Ini landasannya ketentuan ayat 2 pasal 16 Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025, di mana kokurikuler dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu, gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, dan atau cara lainnya. Kemudian pada poin ketiga, profil pelajar Pancasila yang dulu dikenal dan kita tahu bersama berada di kurikulum Merdeka itu diganti dengan profil lulusan. Ini berdasarkan ketentuan ayat 1 pasal 17 Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025, di mana 6 dimensi profil pelajar Pancasila
diubah menjadi 8 dimensi profil lulusan. Jadi di kurikulum 2025 ini, pada kurikulum merdekanya tidak ada lagi dimensi profil pelajar Pancasila karena sudah dirubah menjadi 8 dimensi profil lulusan. Kemudian poin keempat, tema kokurikuler ditentukan oleh satuan pendidikan. Ketentuan pasal 18 Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025, yang tentunya kita ketahui bersama bahwa kokurikuler pada kurikulum merdeka pada tahun sebelumnya kita laksanakan dengan P5RA. Nah, untuk tahun ini bukan berbentuk P5RA karena sekolah diberikan kebebasan untuk menentukan tema kokurikuler tersebut. Lalu poin kelima, satuan pendidikan wajib menyediakan ekstrakurikuler kepanduan. Di sini saya mencantumkan kepramukaan. Salah satunya itu kepramukaan atau mungkin juga PMR. Jadi redaksi sebetulnya di sini adalah satuan pendidikan wajib menyediakan ekstrakurikuler kepanduan. Dasarnya ketentuan pasal 22 Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025. Nah, jika kita melihat dari ketentuan ini bahwa sekolahlah yang wajib menyediakan ekstrakurikuler kepanduan seperti pramuka, tetapi siswanya sendiri tidak wajib mengikuti ekstrakurikuler tersebut, tetap saja menjadi pilihan bagi siswa-siswa yang berminat untuk ekstrakurikuler kepanduan, apakah itu berupa kepramukaan atau PMR dan lain-lain. Kemudian ketentuan selanjutnya, menambah mata pelajaran coding dan artifisial. Nah, ini juga lumayan menghebohkan di kalangan guru-guru dan di sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah. Hal menurut ketentuan pasal 32 Permendikdasmen nomor 13 2025, mata pelajaran tersebut ditambahkan sebagai mata pelajaran pilihan. Tapi dalam pelaksanaannya kita lihat di kesiapan sekolah masing-masing untuk melaksanakannya. Kemudian ada perubahan struktur kurikulum. Ketentuan ayat 10 pasal 32A Permendikdasmen nomor 13 2025. Di situ ada penambahan mata pelajaran coding dan artifisial dilaksanakan secara bertahap. Artinya yang tadi, yang penambahan mata pelajaran coding dan artifisial ini itu merupakan mata pelajaran pilihan yang dilaksanakan secara bertahap. Namun kedua mata pelajaran pilihan tersebut itu sudah ada di struktur kurikulum yang disediakan pada ayat 10 pasal 32 Permendikdasmen nomor 13 2025. Dan kemudian untuk di madrasah ada lagi perubahan penting, yakni memasukkan pendekatan kurikulum berbasis cinta atau KBC. Ini khusus untuk madrasah. Ini adalah perubahan-perubahan penting mengenai kurikulum pada tahun 2025. Nah, KBC ini berdasarkan ketentuannya keputusan Dirjen Pendis nomor 6077 tahun 2025 tentang panduan kurikulum berbasis cinta atau disingkat dengan KBC. Bapak dan Ibu sekalian yang hebat dan bermartabat, seiring berjalannya waktu dan diresmikannya kurikulum atau revisi kurikulum Merdeka 2025, ada perubahan regulasi juga. Salah satunya
atau diantaranya pertama, perubahan standar kompetensi lulusan. Ini dasarnya Permendikdasmen nomor 10 tahun 2025 tentang standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Nah, ketentuan ini menggantikan Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022. Artinya SKL yang pada tahun 2022 digantikan dengan Permendikdasmen nomor 10 tahun 2025. Jadi untuk SKL-nya pada tahun ini kita merujuk kepada Permendikdasmen nomor 10 tahun 2025, karena yang Permendikbudristek pada tahun 2022 ini sudah diubah dan sudah tidak berlaku lagi. Lalu ada juga perubahan standar isi. Ini berdasarkan Permendikdasmen nomor 12 tahun 2025 tentang standar isi pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Nah, ini menggantikan Permendikbudristek nomor 8 tahun 2024. Perubahan capaian pembelajaran. Nah, ini juga CP-nya berubah. Keputusan BSKP nomor 046 tahun 2025 menggantikan keputusan BSKP nomor 032 tahun 2024. Bapak dan Ibu sekalian, guru-guru yang hebat dan bermartabat, maka untuk CP pada tahun 2025 ini kita harus merujuk kepada keputusan BSKP nomor 046 tahun 2025. Yang CP-nya masih merujuk kepada nomor 032 tahun 2024, maka harus segera dirubah atau diganti. Lalu perubahan panduan pembelajaran dan asesmen. Panduan pembelajaran dan asesmen pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah itu kita merujuk kepada edisi revisi tahun 2025. Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjut ke pembelajaran mendalam atau kerennya itu deep learning. Definisi. Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui 1. Olah pikir, 2. Olah hati, 3. Olah rasa, dan 4. Olahraga secara secara holistik dan terpadu. Jadi kata kuncinya ada di berkesadaran, bermakna, menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Itu merupakan pembelajaran mendalam pendekatannya. Pembelajaran mendalam karakteristiknya yang seperti tadi saya sebutkan, kata kuncinya ada di berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, ini prinsipnya. Prinsip untuk pembelajaran mendalam. Lalu implementasi pembelajaran mendalam. Implementasi pembelajaran mendalam ada 3 tahap di sini dalam tahap perencanaan, di mana perencanaan pembelajaran mendalam melalui refleksi guru terhadap diri sendiri, karakteristik peserta didik, materi pelajaran, sumber daya, dan mitra pembelajaran. Nah, pada pelaksanaan pembelajaran itu kita laksanakan dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui pengalaman belajar yang memahami, kemudian juga untuk merefleksi. Kemudian pada tahap asesmen tidak hanya berfokus pada penguasaan teori, tetapi juga pada pemahaman konseptual yang mendalam, keterampilan berpikir kritis,
serta penerapan dalam kehidupan nyata. Perencanaan pembelajaran mendalam di sini ada 4 tahap. Yang pertama, tahap identifikasi. Pada tahap identifikasi ini, langkah yang pertama mengidentifikasi kesiapan peserta didik. Kemudian guru memahami karakteristik materi pelajaran, lalu menentukan dimensi profil lulusan. Nah, setelah dimensi profil lulusan ini kita tentukan, lalu kita desain pembelajarannya dengan cara kita tentukan capaian pembelajaran, kemudian menentukan topik pembelajaran yang kontekstual dan relevan, lalu mengintegrasikan lintas disiplin ilmu yang relevan dengan topik. Setelah itu menentukan tujuan pembelajaran dan menentukan kerangka pembelajaran praktis pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Itu untuk desainnya. Setelah kita desain pembelajarannya, kita juga masuk ke pengalaman belajar. Pada pengalaman belajar ini kita harus merancang. Jadi Bapak dan Ibu guru yang hebat dan bermartabat, untuk pengalaman belajarnya kita rancang dengan prinsip yang tadi: berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kemudian merancang tahap pembelajaran dengan langkah-langkah kegiatan awal. Seperti biasa di RPP itu ada kegiatan awal dan kegiatan inti, lalu juga penutup. Kemudian mendeskripsikan pengalaman belajar secara pengalaman belajarnya itu untuk memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, untuk tahap asesmen itu ada 3 poin. Yang pertama, asesmen pada awal pembelajaran, kemudian asesmen pada proses pembelajaran, kemudian poin yang ketiga, asesmen pada akhir pembelajaran. Jadi ada 3 asesmen di dalam proses pembelajaran mendalam. Jadi di awal pembelajaran, proses pembelajarannya, juga di akhir pembelajaran. Bapak dan Ibu sekalian yang hebat dan bermartabat, pada pelaksanaan pembelajaran mendalam itu penyampaian materi sesuai tahapan berpikir peserta didik untuk mendukung pencapaian kedalaman pemahaman konsep peserta didik. Kemudian yang kedua, model-model atau strategi pembelajaran yang ada dapat digunakan dengan prinsip pembelajaran, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Jadi model apapun yang mau kita sebagai guru kita gunakan, nah model-model atau strategi-strategi pembelajaran itu harus berprinsip pada pembelajaran, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Melalui apa? Melalui olah pikir, kemudian olahraga, olah hati, olah rasa. Nah, yang ketiga, penerapan pembelajaran bermakna dengan pemanfaatan lingkungan sekitar, seperti pemanfaatan lingkungan sekolah, lingkungan alam sekitar, lingkungan sosial, dan sebagainya. Jadi pembelajaran itu tidak hanya sebatas di ruang kelas. Guru bisa memanfaatkan lingkungan sekolah, lingkungan alam sekitar, lingkungan sosial, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, prinsip pembelajaran jelas tadi harus berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Dapat berada dalam beberapa kegiatan pembelajaran, tidak harus berurutan dan atau simultan. Kemudian pengalaman belajar memahami, mengaplikasi, merefleksi dilaksanakan dengan langkah-langkah pembelajaran yang sesuai dengan konteks dan kondisi pembelajaran serta inovasi guru. Nah, untuk yang keenam, sintak atau langkah-langkah pembelajaran pada model-model atau strategi pembelajaran yang ada dapat diadaptasi sesuai pengalaman belajar
memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Kemudian yang ketujuh, pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi dilakukan dalam beberapa langkah pembelajaran yang pelaksanaannya disesuaikan dengan konteks dan kondisi pembelajaran. Bapak dan Ibu sekalian yang hebat dan bermartabat, kita masuk sekarang ke kurikulum berbasis cinta. Apa itu kurikulum berbasis cinta? Kurikulum berbasis cinta adalah pendekatan kurikulum yang menjadikan nilai cinta sebagai pondasi utama dalam seluruh proses pendidikan. Diterapkan dalam perencanaan, dalam pelaksanaan, dan juga dalam penilaian pembelajaran. Cinta ini dimaknai sebagai kasih sayang yang aktif, kepedulian dan tanggung jawab, penghargaan terhadap sesama, pengakuan atas keunikan peserta didik, deep understanding atau pemahaman mendalam. Lalu bagaimana implementasinya? Implementasi KBC itu dibagi dua. Yang pertama dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran, implementasi KBC ini berupa insersi materi pokok kurikulum berbasis cinta yang dikembangkan dalam 6 tema utama, yakni hubullah, cinta kepada Allah, hubur rasul, cinta kepada Rasul, hubun nafs, cinta kepada diri sendiri, hubbul bi'ah, cinta kepada lingkungan, hubun nas, cinta kepada sesama manusia, hubbul waton wal bilad, itu cinta kepada nusa dan bangsa. Nah, ini diinsersi, tema-tema utama itu diinsersikan ke dalam materi pokok. Insersi itu disisipkan. Jadi pada tahap pembelajaran atau dalam pembelajaran, kita sebagai guru harus menyisipkan nilai-nilai atau tema-tema hubullah, hubur rasul, hubun nafs, hubul bi'ah, hubun nas, dan hubul waton wal bilad. Kita insersikan semua tema itu dalam pembelajaran, walaupun tidak semua tema itu kita insersikan disesuaikan dengan materi ajar yang mau kita sampaikan. Jadi kita bisa memilih beberapa tema utama yang kita insersikan dalam proses pembelajaran. Kemudian dalam implementasi selanjutnya, yaitu pada luar pembelajaran, di mana di luar pembelajaran pun kita di madrasah harus menginsersi tema utama tersebut. Di keenam tema tersebut kita insersikan. Insersi materi pokok kurikulum berbasis cinta yang dikembangkan dalam 6 tema tadi, yakni hubullah, hubur rasul, hubun nafs, hubul bi'ah, hubun nas, hubul watan wal bilad pada iklim sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan keagamaan. Jadi pada iklim sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan keagamaan pun wajib menginsersi 6 tema utama dari kurikulum berbasis cinta. Bapak dan Ibu sekalian, sebetulnya kalau kita kaji lebih dalam, di sekolah kita pun tentunya ada beberapa kegiatan yang sudah udah berkaitan dengan tema-tema tersebut. Hanya saja kita belum mengklasifikasikannya saja. Jadi nanti tinggal kita analisa mana kegiatan-kegiatan yang sudah masuk ke dalam 6 tema tersebut. Kita pisahkan. Bapak dan Ibu sekalian yang hebat dan bermartabat, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai hal ini. Mudah-mudahan ada ada sedikit pencerahan mengenai kurikulum 2025 yang
akan kita laksanakan atau bahkan mungkin sedang kita laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.